Kembali lagi di Reaking Bahas Dunia Anime. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas dunia One Piece. Kali ini Mimin pengen ngebahas mengenai kekuatan bajak laut legendaris yang kuat, yaitu Rocks di Sebek. Alasan terbesar mengapa kelompok bajak laut Rocks sangat ditakuti di dunia One Piece 40 tahun lalu adalah karena kekuatan mereka. Kelompok bajak laut Rocks diketahui merupakan kelompok bajak laut legendaris yang sempat menguasai lautan jauh sebelum Goldie Roger menjadi raja bajak laut. Alasan yang kemudian membuat kelompok bajak laut Rocks berhasil menguasai lautan adalah kekuatan mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai kekuatan bajak laut Rocks. Yang pertama, sang kapten, yaitu Rocks di Sebek. Rocks di Sebek adalah kapten dari kelompok bajak laut Rocks. Dia dikenal sebagai bajak laut paling kejam dan paling mengerikan di seluruh lautan. Rocks sendiri diketahui sudah menguasai lautan sejak 40 tahun sebelum cerita utama One Piece. Meskipun saat itu Goldie Roger sudah mulai berada di lautan, kekuatan Roger dan krunya belum cukup mampu untuk menghadapi Rocks di Sebek. Hal tersebut terbukti bagaimana tidak ada bajak laut lainnya yang sanggup menandingi Rocks. Namun, seperti apa kemudian level kekuatan dari Rocks memang belum Oda hadirkan secara jelas. Dalam berbagai referensi tentang kekuatan sosok Rocks, dia selalu digambarkan sebagai sosok yang kuat dan kejam. Beberapa bukti terkait hal ini adalah bagaimana butuh kerjasama Roger dan Garp untuk bisa mengalahkan Rocks. Kemudian bagaimana pihak pemerintah dunia menghapus catatan sejarah mereka menjadi bukti bahwa Rocks dan kelompok bajak lautnya menjadi sesuatu yang tidak boleh diketahui orang-orang. Dan yang juga bisa jadi pertimbangan adalah bagaimana semua kru bajak lautnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat mau menjadi bagian dari kelompok bajak lautnya. Yang jelas, Rocks pasti memiliki haki, namun belum diketahui apakah dia juga memiliki kekuatan buah iblis. Kemudian memiliki kru yang menjadi manusia terkuat, yaitu Shirohige. Edward Newgate alias Shirohige merupakan salah satu kru awal dari kelompok bajak laut Rocks. Kapan pastinya Shirohige bergabung dengan kelompok bajak laut ini memang tidak diketahui buktinya. Namun, dalam Kilas Balik Kaido terlihat bagaimana Shirohige sudah bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks saat bertemu di Pulau Beehive. Berbicara mengenai kekuatan, Shirohige nampaknya salah satu yang terkuat. Seperti yang kalian tahu, Shirohige merupakan pengguna kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi. Buah iblis Gura-Gura termasuk dalam jenis paramesia di mana kekuatan yang dihasilkan dari buah iblis ini sangat dahsyat. Penggunanya mampu menghasilkan getaran atau menciptakan gempa. Efek dari getaran atau gempa tersebut membuat wilayah sekitarnya atau seluruh pulau berguncang bahkan sampai terbelah. Kekuatan buah iblis ini sudah diakui oleh pihak Angkatan Laut sebagai buah iblis paling mengerikan yang bisa saja digunakan untuk menghancurkan dunia. Buah iblis ini juga dianggap sebagai buah iblis paling kuat di antara jenis paramesia lainnya. Shirohige juga diketahui memiliki Haos Hoku Haki yang dahsyat yang dia perlihatkan saat berhadapan dengan Shanks. Yang masih jadi misteri adalah apakah Shirohige sudah mendapatkan buah iblis Gura-Gura no Mi sebelum insiden God Valley atau sesudah insiden God Valley. Satu hal yang pasti, Shirohige sendiri sudah sangat kuat di masa mudanya dan jadi salah satu kekuatan kelompok bajak laut. Yang kedua ada Charlotte Linlin. Selain Shirohige, Big Mom juga merupakan salah satu kru awal dari bajak laut Rocks. Dalam Kilas Balik Kaido, Linlin adalah orang yang pertama kali menyapa Kaido setelah Shirohige memintanya untuk bertemu dengan Rocks. Bahkan, dia juga yang kemudian menganggap Kaido sebagai adik kecilnya. Big Mom sendiri merupakan pengguna buah iblis Soru Soru no Mi. Soru Soru merupakan buah iblis berjenis paramesia di mana penggunanya bisa mengendalikan dan memanipulasi sebuah jiwa seseorang. Meskipun sebelumnya dimiliki oleh Mother Charmel, Big Mom adalah sosok yang berhasil memaksimalkan kekuatan dari buah iblisnya. Big Mom sudah memiliki kekuatan buah iblis ini sejak masih kecil dan sejak bergabung dengan Rocks. Big Mom benar-benar sangat luar biasa dalam kekuatan buah iblis ini. Hal ini terbukti dalam chapter 1096 di mana Linlin alias Big Mom nampak sudah memiliki homies yang mirip seperti Prometheus. Namun apakah kemudian Big Mom memiliki homies lainnya selain Prometheus masih jadi misteri. Selain memiliki kekuatan buah iblis, Big Mom juga memiliki kekuatan haki yang dahsyat, terutama armamen haki. Hal ini terbukti bagaimana Big Mom sangat sulit untuk terluka. Kemudian ada Kaido. Salah satu kekuatan dahsyat dari kelompok bajak laut Rocks lainnya, Kaido bisa dibilang merupakan kru bajak laut Rocks yang paling muda di antara yang lain. Dalam Arc Wano di Kilas Balik Kaido dijelaskan jika dia bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks di usianya yang masih belasan tahun. Rocks sendiri sudah mendengar reputasi tentang Kaido sejak lama.
mengingat dia sudah sering ikut bertempur demi kerajaan Vodka. Dan reputasi ini juga yang kemudian membuat Rocks tertarik untuk merekrut Kaido. Kaido sebenarnya hanya memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat serta kemampuan haki yang luar biasa. Hal ini terbukti bagaimana Kaido bisa bertahan dari berbagai serangan dahsyat, seperti serangan Kozuki Oden. Dia juga mampu bertahan dari berbagai peperangan yang ada sejak usianya masih kecil. Namun pasca insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu, Kaido akhirnya memiliki kekuatan buah iblis. Seperti yang dijelaskan dalam ceritanya, Big Mom adalah orang yang memberikan Kaido buah iblis setelah dia mencuri buah iblis tersebut dari tangan Emporio Ivankov. Dan buah iblis yang Big Mom berikan kepada Kaido tidak lain adalah Uo Uonomi model Seryu. Dan semenjak saat itu, Kaido pun menjadi sosok makhluk paling kuat di dunia One Piece, sebelum kemudian dikalahkan oleh Luffy. Selanjutnya ada Shiki. Sosok Shiki the Golden Lion, atau yang biasa kita kenal sebagai bajak laut terbang, juga merupakan salah satu kru bajak laut Rocks pertama. Namun seperti halnya Shirohige dan Linlin, tidak ada informasi mengenai kapan Shiki bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Ada kemungkinan jika Shiki direkrut oleh Rocks seperti halnya Kaido, di mana Rocks mendengar reputasi dari sosok Shiki. Dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, Shiki merupakan salah satu bajak laut terkuat dari generasinya. Hal ini terbukti bagaimana Shiki adalah seseorang yang level kekuatannya berada di taraf yang sama dengan Goldie Roger. Shiki mampu bertarung dengan bajak laut kuat manapun dan menang, kecuali beberapa bajak laut seperti Shirohige dan Roger. Shiki memiliki kekuatan buah iblis yang unik bernama Fua Fua Nomi. Dia memiliki kemampuan untuk membuat apapun melayang berkat kekuatan buah iblis tersebut. Fua Fua Nomi membuat penggunanya mampu untuk melayar di udara. Bahkan, penggunanya juga bisa membuat benda apapun yang dia sentuh untuk bisa melayang. Dengan buah iblis ini, Shiki memiliki kapal yang dia gunakan untuk berpetualang, yang dia ciptakan dari sebuah pulau. Kemudian ada Kapten John. Kapten John merupakan seorang bajak laut yang terkenal di dunia One Piece. Sayangnya, informasi mengenai sosok Kapten John sendiri sangat sedikit. Oda Sensei belum banyak menghadirkan informasi tentang sosok karakter ini. Sosok Kapten John sendiri pertama kali muncul di Arch Thriller Bark. Dia muncul sebagai salah satu dari sekian banyak zombie hasil ciptaan dari Dr. Hogback. Kapten John kemungkinan memang memiliki kekuatan yang dahsyat. Hal ini terungkap dalam narasi di Arch Thriller Bark saat Kapten John muncul di mana para zombie yang menyerang Luffy saat itu merupakan sosok kuat dan juga mantan kelompok bajak laut legendaris. Franky pun kemudian setuju dengan hal tersebut, di mana dia mengatakan bahwa dilihat dari penampilannya mereka adalah sosok yang kuat. Kapten John kemungkinan adalah seorang ahli pedang. Hal ini terlihat dari adanya dua pedang yang berada di pinggangnya. Dan melihat dengan adanya kedua pedang tersebut, Kapten John bisa jadi adalah pengguna teknik Nitoryu atau dua pedang seperti halnya Kozuki Oden. Namun tidak ada informasi apakah dua pedang Kapten John tersebut merupakan pedang kualitas terbaik. Kemudian ada Silver Axe. Selain Kapten John, Silver Axe juga merupakan salah satu zombie yang muncul di Arch Thriller Bark, yang juga ikut menyerang Luffy. Seperti halnya Kapten John, asal-usul mengenai Silver Axe sangat sedikit bahkan cenderung hampir tidak ada. Beberapa referensi yang muncul mengenai Silver Axe hanyalah dia merupakan sosok yang kuat seperti yang diungkapkan oleh Sengoku. Melihat bagaimana Silver Axe kemudian direkrut oleh Hogback untuk jadi salah satu zombie milik Moria, serta penuturan dari Sengoku, Silver Axe sepertinya memang merupakan sosok yang sangat luar biasa terutama dalam kekuatan fisik, dan kemampuan bertarung dari Silver Axe juga sepertinya memang tidak bisa diremehkan. Mudah-mudahan saja Oda Sensei bisa memberikan informasi terkait masa lalu Silver Axe. Kemudian ada Buckingham Stussy. Seperti yang baru saja terungkap di Arch Egghead, sosok Miss Buckin ternyata memiliki nama asli Buckingham Stussy. Dan yang lebih mengejutkan kemudian adalah ternyata Stussy merupakan salah satu anggota kelompok bajak laut Rocks pada masa lalunya. Buckingham Stussy sendiri merupakan sosok asli dari karakter cloning Stussy yang merupakan cloning pertama hasil ciptaan Mads. Berbicara mengenai level kekuatan dari mantan kru bajak laut Rocks, Oda Sensei sama sekali tidak menghadirkan petunjuk apapun. Dalam chapter 1096 pun, tidak ada petunjuk apapun yang memperlihatkan kekuatan dari Stussy dalam hal bertarung atau hal lain. Namun terdapat informasi jika Buckingham Stussy adalah seorang ilmuwan. Bisa jadi Stussy memiliki peran seperti halnya Usopp atau Franky di anggotanya atau di kelompoknya. Dan yang terakhir ada Gloriosa.
Gloriosa adalah kejutan lainnya yang muncul di chapter 1096 selain pernah terlibat dalam insiden God Valley. Ternyata sosok Gloriosa alias nenek Nyonba atau Elder Nyon saat masih mudanya pernah bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks. Penampilan Gloriosa muda nampak mirip seperti sosok Boa Hancock saat ini. Nyonba lebih sering diperlihatkan sebagai penasihat bagi Hancock dan Amazon Lily. Jika kita berbicara masalah kekuatan dari Gloriosa, seperti halnya Stussy, tidak ada petunjuk satupun yang memperlihatkan kekuatan dari mantan pemimpin Amazon Lily ini, seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya. Oda lebih sering memperlihatkan karakternya sebagai penasihat, namun melihat kemiripan Gloriosa muda dengan Hancock, bisa jadi Gloriosa sebenarnya memiliki kekuatan bertarung yang dahsyat. Dia juga memiliki kekuatan haki yang mengerikan, namun dia mungkin tidak memiliki kekuatan buah iblis. Nah, itulah 9 kekuatan dari armada bajak laut Rocks di Sebek. Ngomongin Rocks di Sebek itu dikenal sebagai pria yang sangat ambisius. Setidaknya itulah yang disebutkan oleh Sengoku. Menurutnya, tujuannya mengarungi lautan di Grand Line tersebut bukanlah untuk berpetualang atau menaklukkan lautan. Dia melakukannya untuk menjadi raja bajak laut dan berkuasa atas semuanya. Dan melihat kekuatan dari Rocks dan kelompok bajak lautnya, rasanya wajar jika dia memiliki impian tersebut. Nah, itulah tadi 9 kekuatan armada bajak laut Rocks di Sebek. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, boleh tambahin di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga pastinya subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.